kami ya Tuhan. Kami hanya mengandalkan pada Engkau Tuhan, karena Engkau demikian mengasihi kami, Engkau demikian senantiasa memperhatikan kami, sehingga kami aman bersama dengan Engkau. Tuhan, biarlah kasih yang dari Engkau boleh senantiasa mengalir pada diri kami semuanya, sehingga kami juga boleh mengalirkan kasih yang dari Bapa itu pada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, supaya kami bisa menyampaikan firman Tuhan yang dari Engkau ini dengan sederhana, dengan jelas, sehingga kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, sebagai minggu yang terakhir, temanya masih sama, yaitu bagaimana Anda dan saya belajar untuk mengasihi sesama. Ya, 2 minggu berturut-turut, bahkan 3 minggu kita sudah belajar tentang kasih. Ya, jadi saat ini kita akan berusaha sekali lagi mempelajari tentang yang namanya kasih pada sesama. Oke, mari kita akan baca satu ayat. Ya, ayat tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, yuk silakan terus. Ya, nah, saya tidak akan baca banyak karena sudah dibaca beberapa waktu yang lalu. Hanya satu ayat yang saya ingin baca tentang orang Samaria. Ya, yuk kita bersama-sama. Ya, sudah ada di LCD 1, 2, 3. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, teman-teman semuanya, saudara-saudara, saya ingin menekankan tentang kenapa orang Samaria bisa dia itu melakukan perbuatan yang demikian baiknya. Karena hatinya tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, nah saya ingin membandingkan dengan beberapa ayat. Ya, terus ya. Matius 18 ayat 27 dikatakan demikian. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Raja menghapuskan hutang hambanya. Kenapa? Karena tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, kita juga bisa lihat Yesus. Yuk terus ayatnya. Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan, kenapa kok orang itu bisa berbuat? Karena ada hati yang menggerakkan, dan hati itu digerakkan oleh belas kasihan. Satu ayat lagi. Ya, Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, nah saya ingin menekankan tentang tergeraklah hatinya. Kenapa orang itu bisa melakukan perbuatan baik? Kenapa orang itu bisa mengasihi sesamanya? Tetapi kenapa di pihak lain ada orang yang cuek aja? Ketika orang Lawi lewat, ketika imam itu lewat, melihat orang yang dirampok, orang yang menderita, tapi dia tidak melakukan suatu tindakan apapun juga. Tetapi ketika orang Samaria yang baik hati itu, ketika dia melihat, maka tergeraklah hatinya. Coba slide berikutnya. Ya, jadi kalau Anda lihat terus aja, langsung diklik aja. Ya, di dalam hati Anda dan saya, di dalam kita sebagai manusia, kembali ya, di situ ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Orang Samaria yang baik hati, raja yang mengampuni, Yesus yang menyembuhkan. Ketika dia melakukan itu, di situ dikatakan bahwa tergeraklah hatinya, hati bagian yang terdalam. Di situ ada roh,
hatinya tergerak, kemudian jiwanya berpikir, kemudian setelah itu bertindak. Ya, kalau Anda perhatikan ya di sebelah kanan itu, ya. Pertama kali orang melihat, panca inderanya, mata melihat, wah ini ada orang yang dirampok, orang luka, butuh bantuan. Itu mata melihat, tubuh melihat, lalu jiwanya berpikir, loh, aduh, kenapa kok bisa seperti itu? Kemudian hatinya ada timbul rasa belas kasihan. Ya, ada rasa belas kasihan. Ya, kemudian belas kasihan itu menggerakkan pikirannya, jiwanya. Kemudian dia berpikir bagaimana aku menyatakan kasihnya. Dia merespon dan kemudian dia melakukan tindakan. Ngerti ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya. Ya, saya coba mengkaitkan dan coba melihat kenapa orang Samaria itu bisa berbaik hati. Kalau dipikir-pikir rasanya nggak logis. Masa orang aja kenal aja enggak? Tetapi dia mau menolong, mau mengeluarkan biaya, mau mengeluarkan waktunya. Bahkan setelah itu, dia menitipkan orang yang dirampok itu kepada orang yang bisa merawat, kepada penginapan, dan dia memberikan uangnya. Ini luar biasa. Kalau tidak ada kasih, tidak mungkin. Nah, coba terus. Ya, maaf nih karena pointernya dibawa ke Batam. Nah, di tim misi ya. Jadi Bapak dan saudara sekalian ya, coba Anda perhatikan ya. Ini kita ngomong tentang kasih, kasih yang menggerakkan. Yuk kita baca 1 Korintus pasal 13 ayat 4, 5 dan selanjutnya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Terus kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu atau iri hati. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terus ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Inilah yang namanya kasih. Terus ya, yuk ayat 8 baca. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat 13, demikianlah yaitu dan kasih. Ya, yang terbesar adalah kasih. Jadi Alkitab firman Tuhan mengatakan yang paling besar adalah kasih. Dan ketika kasih itu ada dalam diri kita, ada dalam hati kita, maka kasih itu akan menggerakkan pikiran kita, jiwa kita, sehingga kita bertindak berdasarkan kasih. Dan itu semuanya kalau kita lihat dan kita baca firman Tuhan, ternyata yang paling besar semuanya adalah kasih. Kasih yang menggerakkan orang itu bertindak. Ada orang yang berpikir bahwa kasih itu memang paling besar, dan oleh sebab itu dia selalu di dalam melakukan perbuatannya dihandle atau digerakkan oleh kasih. Ada juga orang itu dia melakukan tindakan atau perbuatan yang digerakkan oleh rasa benci. Maka kemudian pikirannya, bagaimana cara aku supaya membuat orang itu sengsara. Dan di situ kemudian dia hatinya digerakkan oleh rasa benci. Kadang-kadang ada juga hati yang digerakkan oleh rasa marah. Ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya jadi kenapa orang bisa bertindak? Itu hatinya. Kalau saya kaitkan dengan pelajaran tentang Stephen Covey, mungkin Bapak Ibu dan Saudara sekalian ada yang pernah membaca bukunya Stephen Covey, dan dia mengatakan bahwa pikiran melahirkan perbuatan. Pikiran itu jiwa. Tetapi ketika kita berbicara tentang Stephen Covey pada buku yang ke-8, buku tentang habit yang ke-8, ya, Seven Habit, kemudian sebelum dia meninggal tahun 2012, dia menulis habit yang ke-8. Habit yang ke-8 dia lebih banyak membahas mengenai spiritual, bahwa pikiran atau jiwa itu digerakkan oleh hati. Ya, jadi kalau kita lihat ini semuanya sama dengan ilmu pengetahuan, knowledge. Ya, ngerti ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya. Mungkin saya ini saat ini banyak mengajar kepada Anda. Saya ingin supaya Anda memiliki pengertian-pengertian yang berbeda. Terus ya, ingin saya agak lebih cepat terus. Nah, kasih itu ada dua, filio dan agape. Terus, nah
Ini beda. Kasih begitu Anda lahir, blah, itu sudah punya kasih. Itu yang namanya kasih filio. Ya, sedangkan yang namanya kasih agape, terus ayo terus. Itu lahir dari Tuhan, yaitu kasih ilahi. Sejak Anda terima Yesus sebagai juru selamat, maka kasih Bapa itu mengalir dalam diri Anda, dalam diri saya, dan kita sudah punya bibit kasih agape. Ini kasihnya Tuhan. Ketika kita lahir, kita punya kasih filio. Tetapi ketika kita lahir baru, terima Yesus sebagai juru selamat, maka kita punya kasih agape. Terus bedanya apa? Kasih filio itu banyak syaratnya, hitung-hitungan, untung rugi, ada uang abang sayang, tidak ada uang sorry saja, aku nggak sayang. Iya. Kalau kamu mengasihi aku juga mengasihi kamu. Tapi kalau kamu tidak baik sama aku, sorry, aku juga bisa lebih jahat pada kamu. Ini yang namanya feeling. Kasih agape. Tanpa syarat, tulus. Pokoknya apapun juga, aku tetap mengasihi kamu, tidak suka sama aku tetap mengasihi. Ya, beberapa bulan yang lalu, ketika saya berbicara tentang kasih suami istri, ya, saya membahas mengenai seorang istri yang ditinggal oleh suaminya. Suaminya selingkuh, suaminya membawa harta benda milik keluarganya, dan dia meninggalkan. Kemudian dia berusaha sendiri, tetapi gagal di penjara. Nah, orang seperti ini udah selingkuh, ngambil harta benda dari keluarga, apakah bisa diampuni? Apakah istri-istri masih bisa mengampuni orang model seperti itu? Tetapi ternyata sang istri masih mengampuni. Ini tulus tanpa syarat. Itulah yang kalian kasih agape. Enggak hitung-hitungan. Ya, terus, ya. Yang filio terbatas. Pas. Kasih itu ada batasnya. Ya, kamu berbuat salah satu kali, oke, aku masih mengasihi kamu. Dua kali masih mengasihi kamu. Tapi awas sekarang ini, kamu sekarang berbuat seperti itu, selingkuh sekali lagi, awas kamu. Yang namanya kasih, yang namanya sabar, ada batasnya. Ini kalau filio. Kalau agape, coba kita lihat, tidak terbatas. Dalamnya, tingginya, besarnya, panjangnya, lebarnya. Ini kasih Tuhan. Tidak terbatas. Anda jahat seperti apa, kita berbuat jelek seperti apa, Tuhan itu masih mengasihi kita. Kita melakukan tindakan-tindakan yang keji, tapi kalau kita minta ampun, Tuhan itu masih mengasihi kita. Itu kasih agape. Kadang-kadang aku berpikir, Tuhan, saya telah berbuat dosa, aku telah berbuat jahat, aku benar-benar melakukan suatu tindakan yang tidak pernah di hadapanmu, tapi Engkau demikian masih mengasihi aku, karena kasihnya besar. Dan satu lagi perbedaannya, ya, kasih filio gampang luntur, berubah-ubah. Ya, berangkat ngomong sama suamiku, udah, nanti sore kita makan malam bersama-sama ya, aku sayang banget deh sama kamu, cup, ya gitu lah ya. Nah, tetapi kemudian siang harinya dia terima WhatsApp atau BB. Ya, ternyata suaminya itu sedang berduaan dengan bekas pacarnya. Waduh, sedih. Dari cinta tiba-tiba dari benci sekali. Luntur, berubah-ubah. Oke. Nah, kalau kasih agape, kekal selamanya. Udah sekali cinta tetap cinta. Sulit ya. Tapi Anda dan saya itu sudah punya kasih agape. Bibit kasih agape itu sudah ada dalam diri Anda dan saya. Tinggal kita menumbuhkan. Nah, kita lihat contoh kasih filio. Yuk, kasih filio. Tolong videonya kasih suara. Nah, ini contoh kasih filio. India, modelnya India. Hai, gambarnya nggak ada. Nah, sip. Nah, ya, istrinya marah-marah dan benci banget sama dia. Wah, marah-marah. Nah, suaminya setengah mati itu.
kan? Nah, tahu kan kalau marah-marah seperti itu? Ih, nah, marah-marah. Don't get it, you love me. Benci sama I dia. hate you. Aku benci sama kamu. Sama-sama. Ya, uang semua itu. Kayak saya ini. जानू, सुनो तो मैं तो मजाक कर रही थी जानू I love you. Ini kasih dengan syarat ya. Jadi kalau hanya ada uang dia tuh senang banget. Tapi kalau enggak, ya semoga di sini nggak ada ya, betul ya saudara-saudara sekalian ya. Nah oke, sekarang kita lihat bagaimana Allah itu kasih agape itu sudah masuk dalam diri Anda dan saya. Ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya Allah itu punya kasih. Allah itu sangat mengasihi kita, sangat mengasihi. Bahkan Allah itu adalah kasih. Bukan sekedar Allah itu hanya mengasihi kita, tapi Allah itu adalah kasih. God is love. Tuhan adalah kasih, bukan sekedar mengasihi. Dan ketika kasih agape itu terus dicurahkan kepada Anda dan saya, maka kita sebagai manusia itu juga bisa mulai mengasihi pada sesama kita dengan kasih agape. Kita punya kasih filio, tetapi kemudian dilengkapi dengan Allah, dengan kasih agape, sehingga Anda dan saya memiliki kasih filio dan kasih agape. Jelas ya teman-teman ya. Coba diklik itu Allahnya itu. Ya. Ini bukti bahwa Allah itu memang luar biasa ya. Yesaya 30 ayat 18. Yuk kita baca bersama-sama dengan berusaha untuk mengerti. 1, 2, 3. Sebab itu nanti-nantikan hendak menunjukkan kasihnya. Allah itu kasih banget. Aku ingin menunjukkan kasihku pada engkau. Dia itu menanti-nanti kapan ya, rindu. Seperti Bapa merindukan anaknya, aku tuh rindu, aku banget, aku tuh sangat mengasihi kamu. Ingin sekali menunjukkan, dan waktunya yang pas, Tuhan menunjukkan. Sehingga ketika ada badai, ada masalah, itu Tuhan tuh selalu ada di samping Anda dan saya. Dan Tuhan tuh juga kepengen cepat-cepat Anda dan saya itu keluar dari badai. Terus, ya. Dan Allah itu kasihnya itu luar biasa besarnya, dalamnya, lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya. Ya, kasih Kristus luar biasa, tidak terukur. Ya, dan satu lagi, bahwa sebetulnya Allah adalah kasih. Ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Satu lagi, ya Yohanes 4:16 dikatakan sekali lagi, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kembali ya, kenapa orang Samaria bisa melakukan perbuatan yang demikian anehnya menurut mata dunia? Kenapa kok dia bisa baik sekali? Karena ada kasih agape. Kasih yang ada di dalam hatinya, rohnya, menggerakkan jiwanya, dan kemudian tubuhnya, kakinya, tangannya, pikirannya merespon sehingga dia bertindak. Oke. Yuk kita kembangkan kasih agape, sehingga Anda dan saya pun bisa bertindak seperti orang Samaria yang baik hati. Terus,
Terus. Ya. Ini sudah jelas terus. Nah, Allah menciptakan kita untuk mewujudkan menerima kasih. Itu Anda perhatikan, biru itu kan kasih agape. Nah, sekarang bagaimana Anda dan saya mengembangkan kasih agape? Ya, terus. Ya. Ini ya. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 18 kan mengatakan demikian ya. Orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut, sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Nah teman-teman, saya akan tekankan pada Anda tentang kasih yang sempurna. Ada kasih yang sempurna, berarti ada juga kasih yang tidak sempurna. Anda ketika menerima kasih agape, kasih Anda yang kita miliki, yang Anda miliki, yang saya miliki, kasihnya itu belum sempurna. Yang terus kita kembangkan terus. Walaupun belum juga bisa sempurna, tapi kita kembangkan terus. Ya. Kasih agape yang dari Allah, yang tadi kita pelajari tanpa batas dan macam-macam ya, tulus semuanya itu mulai kita kembangkan. Nah caranya bagaimana? Yuk. 1. Supaya Anda dan saya bisa mengembangkan kasih agape, membangun hubungan dengan Allah. Ya. Temanya kan juga kita intim, yang tahun lalu sudah intim ya. Semakin intim hubungan dengan Allah, semakin besar kasih Allah tersalurkan pada kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita dekat dengan sumber kasih itu, yaitu Allah, semakin dekat, maka Allah yang adalah kasih itu juga akan semakin banyak. Semakin kita rasakan. Seperti pipanya semakin besar. Kasih Allah semakin mengalir. Dan semakin kita dekat dengan sumber kasih itu, yaitu Allah, maka kasih itu juga semakin besar. Sehingga kita menyalurkan kepada sesama kita juga akan semakin besar. Gerakan-gerakan hati yang kemudian menggerakkan jiwa kita, menggerakkan pikiran kita juga semakin besar. Ngerti ya maksud saya, teman-teman ya? Moga-moga bisa mengerti ya. Ya, ini pelajaran tentang kasih. Aku merenungkan itu sudah lama ya. Beberapa minggu saya merenungkan, saya pelajarin. Memang ya, kalau kita ngomong kasih itu ada objek, ada subjeknya. Ya, aku ngomong aku kasih, pernyataan itu mesti harus ada orang atau objek yang dikasih. Nah, kan Allah itu kasih, Allah itu subjeknya. Anda dan saya diciptakan untuk dikasihi. Ya, kalau tidak ada manusia, bagaimana Allah menyatakan kasihnya? Ya, ada subjek, ada objek. Objeknya adalah Anda, saya, manusia. Subjeknya adalah Allah. Allah membutuhkan Anda dan saya untuk menyatakan kasihnya. Allah membutuhkan Anda dan saya, membutuhkan manusia untuk menyatakan kasihnya. Ini luar biasa. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, teman-teman, kita tuh sangat diperlukan Allah. Nah, sehingga sekali lagi, semakin Anda dan saya hubungannya semakin intim, maka Allah semakin bisa menyatakan kasihnya kepada kita. Dan kita bisa menyatakan kasihnya kepada sesama. Kita merespon. Ya, ketika hati digerakkan oleh kasih, maka segala sesuatu itu jadi indah. Orang kaya raya
hatinya ada kasih, pikirannya digerakkan, maka kekayaannya yang merupakan talenta-talenta, mungkin 10 talenta, ya bukan hanya 2, bukan hanya 5, yaitu modal, maka dia gunakan untuk sesuatu yang luar biasa, menolong orang lain, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, mendirikan yayasan, melakukan suatu tindakan-tindakan kemanusiaan seperti Mother Teresa. Anda lihat, kenapa? Karena kasih. Ketika pemusik-pemusik, singer, song leader melakukan itu semuanya digerakkan oleh kasih. Jemaat menyanyikan pujian digerakkan oleh kasih. Luar biasa. Terjadi suatu hubungan yang intim antara Anda dan Tuhan Yesus. Semua kasih. Yuk kita belajar terus. Segala sesuatu, Anda di kantor, Anda di mana saja, ketika digerakkan kasih akan dahsyat, akan luar biasa. Dalam rumah tangga, hubungan suami istri, anak, ketika segala sesuatu dilakukan dengan kasih, Anda itu pasti bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang tua kita, bagi anak kita, bagi suami kita, bagi istri kita, bagi siapa saja. Ya, itu yang pertama, hubungan intim terus. Ya, nah dua ini mau tidak mau Anda harus melatih. Ya, ini John Dryden. Ya, John Dryden ini adalah seorang filsuf yang luar biasa. Ya, saya search internet. Menurut saya ini adalah salah satu sumber dari Stephen Covey. Ya, nah dia mengatakan, pertama kali kita yang membentuk kebiasaan-kebiasaan. Selanjutnya kebiasaan-kebiasaan kita yang akan membentuk kita. Contoh, kita membangun kebiasaan-kebiasaan kita. Kita membangun kebiasaan bangun pagi. Kita membangun kebiasaan disiplin. Kita membangun kebiasaan kita menjadi orang yang semangat. Kita mengembangkan kebiasaan proaktif. Kita mengembangkan kebiasaan pantang menyerah. Kita mengembangkan kebiasaan berpikir positif. Kita mengembangkan kebiasaan etika, sopan santun, kebiasaan belajar. Kita kembangkan kebiasaan-kebiasaan itu. Dan ketika kebiasaan itu sudah terbentuk, kita menjadi orang yang disiplin, kita menjadi orang yang semangat, kita menjadi orang yang berpikir positif, kita menjadi orang yang suka pembelajar, maka kebiasaan itu akan membentuk Anda dan saya menjadi orang yang hebat. Ngerti maksud saya, Bapak Ibu dan saudara sekalian ya? Kita membentuk kebiasaan, dan kebiasaan akhirnya membentuk Anda dan saya. Apakah Anda dan saya menjadi orang yang hebat atau tidak hebat? Sama ketika kita mengembangkan talenta kita, 2 ke 4, ya, kita mengembangkan kebiasaan kita untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, bekerja dengan tanggung jawab, bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, semuanya harus berkualitas, semuanya harus ada rencananya dengan sebaik-baiknya. Maka kebiasaan itu akhirnya membentuk Anda dan saya menjadi orang-orang yang menghasilkan sesuatu yang berkualitas juga. Sebaliknya, kalau kita mengembangkan kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan mabuk-mabukan, kebiasaan merokok, kebiasaan santai-santai, kebiasaan bermalas-malasan, maka kebiasaan yang jelek itu pada akhirnya akan membentuk Anda dan saya menjadi manusia yang juga tidak benar. Ngerti ya teman-teman ya? Ini Dryden yang bicara. Dan kalau kita kaitkan dengan Alkitab, semua ada hukum tabur tuai, menuai, ya, dan menabur, ya, menabur angin, menuai badai. Siapa menabur dengan cucuran air mata, menabur dengan cucuran air mata, menabur dengan sungguh-sungguh kerja keras mati-matian cucuran air mata, maka dia akan menuai dengan sorak-sorai.
sebaiknya kalau kita menaburnya santai-santai. Enggak apa-apa, asal-asalan, enggak sungguh-sungguh, pokoknya aku kerjalah, asal kerja. Ya jadinya juga ketika kita nuainya juga hasilnya asal-asalan. Ini untuk kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan apa? Ayo kita lihat. Nah, di sini kalau Anda lihat ya, kebiasaan ya terus. Ini kalau Anda lihat. Tadi kan kita sudah ngomong kasih. Bagaimana Anda dan saya mengembangkan kebiasaan-kebiasaan sabar? Ya, tidak gampang ya. Ya sekali lagi ya, ini kasih agape itu luar biasa. Kalau kasih filium, mengatakan sabar ada batasnya enggak? Ada enggak sabar itu batasnya? Ada. Itu kasih filium. Tapi kalau kasih agape, sabar tidak ada batasnya. Ya. Kasih, kita mengembangkan kebiasaan sabar, mengembangkan kebiasaan tidak cemburu, tidak iri hati, mengembangkan kebiasaan tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mungkin Anda berkata, itu yang bisa kan hanya Yesus. Betul. Kita bisa enggak? Memang tidak sempurna. Tapi kan kita mengembangkan kebiasaan itu kan sedikit demi sedikit. Yang bisa dulu aja deh. Yang bisa. Karena Bapak Ibu dan Saudara sekalian, segala sesuatu yang di hadapan Tuhan, itu kasih nomor satu. Bukan hanya di hadapan Tuhan, manusia pun seringkali menghargai kasih itu nomor satu. Ya, saya mendapatkan kiriman beberapa waktu yang lalu. Ini suatu ilustrasi. Ada seorang ibu punya anak. Anaknya telinganya cacat. Jadi dia tidak ada telinganya, hanya punya telinga satu. Ya, satunya nggak ada. Tapi ternyata anak itu pintar. Dia menjadi seorang penyanyi, singer, belajar, kemudian dia menjadi penyanyi yang hebat, terkenal. Tetapi dia seringkali terganggu dengan telinganya yang hanya satu. Dia sangat terganggu. Ya, jelas lah ya, cacat kan rasanya nggak enak gitu lah, bagaimanapun juga ya. Suatu saat ada seorang donatur memberikan telinganya. Telinganya diberikan pada orang tersebut. Nah, orang tersebut ya pasti senang lah. Wah, terima kasih donaturnya, siapa enggak mau sebutkan namanya donaturnya. Bertahun-tahun terjadi. Sampai kemudian orang tuanya, ibunya meninggal. Dan ketika tanda petik dia melihat jenazah ibunya, mungkin pas di dalam peti mati, dia melus wajah ibunya. Dan dia baru melihat bahwa telinga ibunya nggak ada. Dia peluk ibunya itu. Ibu, aku sangat kasih engkau. Aku menghargai engkau. Bukan karena ibu itu cantik atau kaya, tetapi karena ibu itu memiliki kasih. Kasih. Di hadapan anak itu, ternyata kasih menjadi suatu hal yang menjadikan dia itu sangat menghargai ibunya. Kasih ibunya. Kasih. Kalau tadi di awal, di dalam ayat yang ke-13, yang terbesar adalah kasih. Yuk kita kembangkan kasih. Kasih luar biasa. Ada satu cerita lagi. Seorang anak perempuan usianya berapa ya, mungkin sekitar 8-10 tahun. Setiap tahun dia memberikan bunga kepada ibunya. Ma, happy birthday ma, happy birthday ma. Suatu saat orang tuanya, papa mamanya mati dibunuh. Lalu dia itu, ini aku sudah biasa mbak bunga, mau kasih ke siapa ya?
Setelah itu kemudian dia datang kepada komandan sipir penjara. Di penjara dia ngomong sama petugasnya, aku mau ketemu sama kepala penjara. Kemudian dikasih. Kemudian gadis itu memberikan kepada komandan, kepada kepala penjara. Padahal kepala penjara itu adalah yang membunuh orang tua gadis itu. Komandan itu sampai hatinya tersentuh sekali. Dan akhirnya singkat cerita, dia bertobat karena kasih dari gadis. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kasih itu luar biasa dahsyat. Kasih itu hebat sekali. Anda dan saya, yuk kita kembangkan kasih. Kita kembangkan kasih. Ya, nah, ini dalam Kolose 3 ayat 10. Aku sangat senang dengan ayat ini. Berkali-kali saya mengatakan dan saya menjelaskan ayat ini. Yuk kita baca bersama-sama ya, sambil kita berusaha untuk mengerti. Kolose 3 ayat 10. 1, 2, 3. Kita teman-teman, saudara, Bapak, Ibu dan semuanya, ini dikatakan Anda dan saya sudah punya manusia baru. Kasih agape itu sudah ada dalam diri Anda dan saya. Jangan berpikir bahwa kasih agape itu milik Allah, kasih manusia. Enggak. Sejak ada dan saya terima Yesus sebagai juru selamat, seperti tadi nyanyian pujian pertama kali, tadi apa Bunda? Biar kasih Bapa, belas kasihan Bapa masuk dalam hati kita. Dan itu sejak ada dalam saya lahir baru, maka itu saja. Dan Kolose 3 ayat 10, ayo kita terus perbarui untuk melihat pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya, yaitu Allah yang adalah kasih. Ayo kembangkan kasih ada sih. Tidak gampang. Aku juga menyadari tidak gampang, sangat sulit. Tetapi Anda dan saya perlu mengembangkan. Oke? Ayat yang terakhir. Nah, sebelum ayat yang terakhir ini, perbuatan baik, ada satu film. Ya, video ini, aku tuh melihat video ini kok menyentuh sekali. Ya, aku nonton lagi, tersentuh lagi hatiku. Menonton lagi tersentuh 3 kali. Aku lihat video yang sama, tersentuh terus. Jadi aku mau share. Ya, memang video ini dalam bahasa Inggris, tetapi Anda lihat saja dari gambar-gambarnya itu Anda akan ngerti, walaupun tidak ngerti bahasa Inggris. Ya, dari situ kita bisa melihat ada satu nenek dengan 2 cucu yang ke supermarket cari barang-barang aja neneknya, ataupun dia mendidik cucunya cari yang murah-murah, yang diskon-diskon. Maklum keluarga yang pas-pasan. Nah, tetapi si cucu kepengen membelikan sesuatu untuk engkongnya, opanya. Ya, opa Eli di sini ada ya. Si cucu kemudian mengambil kue tart, mau diberikan kepada opanya yang ulang tahun. Tetapi setelah sampai di kasir, loh, kok harganya mahal banget? Ya itu berapa? $28 kalau nggak salah, ya 300.000. Wow, mahal banget. Akhirnya si nenek bilang, ini kuenya nggak jadi deh di kasir. Kemudian dia ngomong, nak, jangan nak, besok aja ya kalau kita punya duit. Oma dari dulu bilang gitu. Iya, tapi kan tidak punya duit kan? Kemudian dia sudah pergi, ada om-om yang melihat kejadian itu. Dia ambil roti tart itu, dia bayar, dan dia datang pada gadis itu, dan dia berikan kepada gadis itu. Oma bilang,
kami tidak bisa menerima pemberianmu. Kami tidak bisa, kamu tidak punya alasan apapun juga untuk memberi roti ini kepada kami. Tidak. Tetapi sang pemuda itu, sorry bukan umum ya, sang pemuda itu ngomong gini. Ibu, waktu saya kecil, saya juga kepengen roti, tetapi mama saya tidak punya uang. Dan kemudian ada seorang om yang memberikan roti kepada saya. Ketika mami bilang, om, alamatnya di mana? Nomor teleponnya di mana? Om itu tidak memberikan, dia hanya memberikan satu kertas. Jikalau kamu melakukan kebaikan yang sederhana saja, maka kebaikan ini akan terus mengalir. Dan itu saya pegang. Jadi terimalah ya. Ini sekarang waktunya aku untuk membalas kebaikan. Terimalah. Kemudian si anak itu menerima. Sampai rumah, roti itu diberikan kepada kakeknya, kepada opanya. Dan opanya, wah, ini adalah kesukaan saya. Ya, dan dia ngomong sama istrinya, kamu pasti memberikan kue ini dengan uang yang sangat mahal. Kemudian nenek itu atau istrinya dengan cerita, ini kue itu adalah pemberian seorang pemuda. Hah? Iya. Loh, kenapa kamu terima? Karena pemuda itu mengatakan, dulu waktu kecil aku dikasih kue oleh seorang yang tidak kenal. Waktu itu mamaku tidak punya uang. Lalu om itu teringat, ternyata upah inilah yang pernah memberikan kue itu kepada anak kecil. Musik di supermarket, cari barang-barang yang murah-murah saja. Ini anak kecil ingin memberikan kue ulang tahun buat opanya. Harganya mahal. Total $68. Dan cukup uangnya. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay, when we can afford it. Last time you said that. Pemuda di belakangnya melihat itu. The cake is not tasty. Let's buy something else, okay? You don't want that? I'll take it back. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Dia umur 7 tahun. But at the counter, he didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm Dia sorry. punya uang. Then, there's this man. I've never met him before. Si om ini, bapak ini memberikan kuenya pada Here, anak kecil. have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten him. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it?
suatu saat nanti, kalau kamu mau bisa ada kesempatan berbuat baik, berbuat baik. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Opanya. You shouldn't have spent the money. Actually, I came and paid for it. Give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. Ternyata orangnya sama. Ini luar biasa. A simple act of caring creates an endless ripple. Ya, suatu kebaikan yang sederhana akan membuat kebaikan itu terus mengalir, terus bergulir. Iya. Oke, sebagai ayat yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, kita akan lihat di dalam Matius ya, pasal yang ke-6 ayat 19 yang kedua. Ayat 19 dulu kita baca. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah kamu di bumi nahan dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Perhatikan ayat 6, pasal 6 ayat 20 ini. Coba. 1, 2, 3. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nahan dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita berbuat baik, kita kumpulkan harta di surga, itu bukan untuk Tuhan Yesus, bukan untuk Allah Bapa, bukan untuk gereja. Jikalau kita memberi, jikalau kita berbuat baik, itu bukan untuk orang lain, tetapi itu semuanya adalah bagimu. Ya, lihat yang capital. Kumpulkanlah bagimu. Jadi ketika Anda dan saya berbuat baik, itu Anda dan saya itu berbuat baik untuk kita, bukan untuk orang lain. Amin. Yuk kita berdoa.